Pagi Pak Ahmad. Selamat pagi, Pak Aris. Besok Pak Ahmad kan mengajar kelas 7 ya. Ya, betul, Pak. Untuk materinya, tujuan pembelajarannya apa? Bisa diceritakan Pak Ahmad? Pak. Tujuan pembelajaran yang ingin saya lakukan adalah saya ingin siswa nanti mampu menulis teks deskripsi tentang lingkungan sekolah dengan kalimat yang jelas dan rinci. Ya, baik Pak. Ini menarik sekali ini pembelajarannya. Nah, menurut Bapak nanti bagian mana sih Pak dari pembelajaran Bapak yang mungkin jadi suatu permasalahan atau bisa jadi sebuah tantangan bagi Bapak? Saya khawatir, Pak, saat berdiskusi kelompok nanti. Takutnya saya siswa jadi pasif, kemudian diam. Saya ingin mencoba teknik gallery work supaya mereka lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran nanti. Ide bagus tuh Pak Ahmad. Itu sesuai dengan kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran kan? Menggunakan metode yang efektif, suasana kelas yang kondusif, dan kegiatan tersebut harus sesuai dengan rencana pembelajaran. Yang disampaikan Pak Ahmad tadi berarti berfokus pada suasana kelas yang kondusif. Lalu begini Bapak, berarti nanti fokus observasi kami pada cara Bapak nanti memfasilitasi siswa untuk berpartisipasi aktif, Ji. Jadi tingkat kondusif siswa di dalam mengikuti pembelajaran. Benar begitu, Pak? Ya, betul Pak. Nanti kami akan mengamati bagaimana interaksi Bapak dengan siswa, terus kemudian bagaimana proses pembelajarannya, dan itu tanpa intervensi apapun. Nanti monggo Bapak silahkan boleh mengajar seperti biasa. Baik, Pak, saya siap belajar dari prosesnya. Ji. Ya, Pak Ahmad, kita tunggu besok, Ji. Iya, masuk adegan kedua, observasi di kelas 6 pagi hari. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan menulis teks deskripsi tentang taman sekolah. Ayo, siapa yang pernah memperhatikan taman kita dengan seksama? Bagus. Sekarang Pak Ahmad akan membagi kelompok. Tiap kelompok nanti pilih satu bagian taman untuk dideskripsikan. Setelah selesai, hasilnya akan kita pajang dan kita lakukan gallery work. Ayo, kelompok 3, coba mulai menulis. Kemudian kalian fokus pada warna atau bau bunga di taman sekolah. Keren sekali semuanya. Sekarang kita baca karya teman-teman ya. Ih, masuk adegan ketiga, pasca observasi di ruang diskusi sore hari. Nah, Alhamdulillah Bapak Ahmad sudah mengajar tadi. Ini bagaimana perasaannya Pak setelah mengajar tadi Pak? Wih, Pak, awalnya saya merasa gugup, tapi seiring waktu siswa mulai aktif,
Saya jadi lebih tenang, rasanya senang melihat mereka antusias mengikuti proses pembelajaran. Bagus sekali, Bapak. Berarti Bapak sudah bisa mengelola emosi di dalam pembelajaran. Dari awalnya gugup menjadi tenang, sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan antusias. Tingkatkan lagi, Pak, dengan berjalannya waktu, Bapak mengajar terus, sehingga keterampilan mengajarnya akan terasa. Ini, Pak, menurut Bapak, bagian mana dalam proses pembelajaran tadi yang paling berhasil yang dilakukan oleh Bapak? Menurut saya saat Gallery Walk, Pak, saya melihat Mm-mm. siswa semangat sekali ketika membaca karya teman-teman satu kelas. Nah, betul itu Pak. Tadi kami juga melihat anak-anak yang sangat semangat, antusias juga. Tapi di satu sisi kami juga melihat ada beberapa kelompok yang masih kurang aktif ya Pak ya. Iya, Pak, saya melihat beberapa siswa mengalami kesulitan sehingga mereka kurang terlibat di dalam proses pembelajaran. Iya, seperti itu Pak Mat. Jadi ada beberapa yang kurang terlibat. Begini Pak, bagaimana kalau di pertemuan berikutnya Bapak membagi peran di dalam anggota kelompok itu Bapak? Jadi setiap kelompok mempunyai peran masing-masing. Misalnya ini satu anak menjadi penulis, satu anak menjadi pengamat, atau dibagi berperan menjadi penyaji. Begitu gimana Pak? Wah, ide bagus itu, Pak. Jadi harapannya nanti dengan dibagi kelompok tersebut, siswa jadi punya tanggung jawab, Pak, nggih. Iya, Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Aris, terima kasih Pak Ahmad. Ini adalah sebuah refleksi yang baik bagi saya. Alhamdulillah Pak Ahmad sudah menyadari kekuatan dan tantangannya. Dan kemudian Pak Ahmad juga siap untuk melakukan strategi perbaikan selanjutnya. Insya Allah kami berdua senang melihat perkembangan Bapak dan semoga terus maju terus Pak. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fatur selaku dosen pembimbing dan Pak Aris selaku guru pamong atas bimbingannya dan arahannya. Saya jadi belajar di sini bahwa jadi guru itu bukan tentang sempurna, tapi bagaimana terus dan terus memperbaiki diri agar kedepannya semakin baik. Sekali ya, lagi terima tetap kasih semangat. kepada Pak Iya, Fatur tetap dan semangat ya Pak Ahmad, belajar siap, terus. siap Pak, mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih.